bersama Bang Boy. Part kedua. Ya, Reza mengungkapkan bahwa Denada adalah ibu kandungnya. Nah, kita bahas langsung tadi ya. Habis itu udah nanya ke Mama Rati. Stres dulu 1 bulan. Oh 1 bulan, kamu Ya. ngapain itu? Dia menyendiri dulu. Apa yang di kepalamu nak? Waduh ya, gimana ya? Maksudnya kok setega itu gitu. Itu satu. Ya, maksudnya kok kan aku kecil sakit-sakitan. Ya gimana ya? Kalau belik kasih, sedangkan ya maaf nggak mau nyangkut yang lain, tapi harus ngomong gitu. Sedangkan kan anaknya Mbak Dena yang sekarang yang katanya udah kena sakit apa, Mbak Dena sampai segitunya. Kok aku ini yang ibarat katanya sehat, kenapa diginiin? 1 bulan nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Gitu. Kemudian bagaimana kamu melewati itu? Kamu coba deketin diri sama Allah atau Iya, atau apa gitu? lebih ke merenung sendiri. Diem aja gitu. Nggak ada jawabannya. Iya. Mengasihani diri Ya, sendiri. terus tanya ke mama juga, mama sama papa belum ngomong, ndak mau. Mama Rati. Iya, ndak mau. Kamu lahir dari saya. Apa gitu. ndak mau jujur gitu modelnya bang? Nggak jawab. Ndak jawab, tambah kepikiran lagi kan. Jadi waktu itu ibu jawab apa? Nah, kamu nanya mama, siapa bilang? Setelah Mama lahir perut setelah mama. desak-desak baru. Ibu Rati ngakunya kamu lahir dari Iya. ibu. Setelah desak. Desak-desak baru. Ini ke istrinya Ronald. Kan deket Anaknya kan. ibu. Nangis ada ininya. Ada dia nangis. Aku pokoknya aku mau ke Surabaya. Aku mau ketemu. Aku ini sudah besar. Ayo jujur Kan sama sudah saya. besar, gitu. sudah harus tahu semuanya. Tahu semua. Ayo ngomong. Kamu harus jujur. Yang tak bisa. Kenapa Cak? Kamu anaknya mama papa masih tetap digitukan. Masih nahan di situ. Masih nahan. Tapi akhirnya nggak kuat. Iya. Mungkin nggak tahu dari siapa terus diyakinkan ya udah lah. Iya. Akhirnya semuanya jujur. Iya. Sedih sekali. Nah. Sedih. Kayak film-film loh, ini kayak cerita film. Ya. Menyelidiki, ya sampai ketemu supir, ya Tuhan. Baru nanya, kamu anak dari rahim saya. Nanya lagi ke anak tertua dari ibu itu kan. Waduh, ini kayak film mas. Oke. Apa yang kemudian akhirnya kamu inginkan? Kan setelah tahu hal itu, apa yang kamu kemudian inginkan? Sebetulnya mulai dulu pengakuan, tapi kan Reza bingung mau ngomongnya gimana. Karena Reza pun nggak deket kan sama Mbak Dena. Iya, kamu belum pernah ketemu berarti? Ketemu itu cuma kayak Mbak sama adik, cuma salim dan Mohon maaf. Berarti sama bunda dulu, ya, kamu kan bawain bunda mobil. ya Berarti ada pernah kamu ketemu Mbak Dena? ada. Kalau Mbak Dena pulang ke Banyuwangi ada. Oh, kamu ketemu? Iya. Kamu ketemu. lihatnya itu saat itu adalah Mbak, Ya, kakak disuruh manggil dari kan disuruh manggil Mbak. Oke. Terus dia gimana ke kamu? Ya biasa aja. Nggak ada kamu ngerasa kok ada Kalau Reza sendiri yang ngerasa pasti, tapi Ngerasa. kan ya kayak gimana gitu. kayak ada Kok sesuatu, Sama Mbak Dina ini kok kayak gimana gitu. kayak berasa deket gitu. Tapi padahal dianya nggak. ke kamu? Biasa aja kayaknya. Oke. Kalau dari Reza lihat ya biasa aja. Nggak ada perlakuan spesial? Nggak ada. Nggak ada. Oh, ibu melihat juga Iya. ya? Oh, biasa aja gitu? Biasa. Oh. Nggak ada perasaan apa gitu? Iya. Oke. Jadi kamu juga jadi, oh ya mungkin perasaanku saja gitu Iya. ya? Iya. Iyalah. Oke. Terus Nah, malah Tapi waktu- setelah Reza tahu itu udah nggak ketemu. nggak ketemu. Nggak Tapi kan ketemu. setelah kamu tahu, kamu kan merenung sendiri 1 bulan. Iya. Pasti ada dong di kepalamu, kamu waktu itu ketemu. Iya. Kok waktu itu kayak gini rasanya? Oh emang firasatku bener gitu. Ya Tuhan. Tambah kecewa ya? Iya. Duh, ya Allah. Waktu meninggalnya Mbak Emil tuh dia ini malah tanya ke istri kakaknya suami saya, adiknya Mbak Emil yang nomor 2, yang almarhum. Dia bilang, Mbak, itu ibuku. Aku salaman ya, salaman ke ibuku gitu. Ini salaman. Salaman.
Oh, akhirnya setelah udah tahu, akhirnya pernah salaman. Iya. Iya, Salaman, tapi itu di kayaknya kubur. Mbak Dina itu enggak tahu kalau aku sudah tahu. Oh, kamu manggil apa waktu itu pas Tetap udah? Mbak. Oh, astaga. Tapi pengen panggil ibu. Pengen banget. Kamu sebenarnya setelah mengetahui hal ini, kamu tuh kan gini, ada orang kan yang dia nggak bisa terima jadi benci. Iya. Ada orang yang kemudian akhirnya karena dia punya kasih hati yang besar, dia tetap mau bilang itu ibunya. Kamu tuh ada yang gimana? Aku pokoknya enggak benci. Bagaimanapun itu tetap ibu. Pesa tuh. Ya karena mohon maaf ya Bang ya. Anak ini apa namanya diasuh sama mama itu tidak pernah sedikit pun kekurangan kasih sayang. Sama Ibu Rati? Iya Bang. Sampai Makanya kan SMP pun tidurnya sama saya. Ibu Iya baik tuh. banget. lah malah anak kandungnya saja kalah sayangnya. Ngerti. Cuman mungkin karena didikannya ibu, anak ini juga tumbuhnya bagus. Iya. Tapi dia termasuk, Reza termasuk anak nakal nggak? Berarti? Enggak. Anaknya enggak ya? Enggak. Anaknya tuh penyayang. Tipenya apa? Tipenya? Iya, ya anaknya manja, ini manja. Oh, Mbak. penyayang. Tapi bisa kerja toh? Iya, Nah, rajin. Apa masih malas-malas? enggak rajin. Rajin ya. Dia apa aja mah aku kerja mah aku di bunda saya di Jakarta. Oke. Suami saya sakit kan mesti berubah di Jakarta. Oke. Ma aku kerja sekarang di bunda nyupirin. Kadang-kadang telat gajinya, ma aku belum digaji. Terus saya yang Mbak Emil, Reza bilang katanya belum digaji. Iya gitu. Oke. Nah, setelah kamu udah tahu ini, berarti ini kan makin meruncing di 2025 terakhir ya. Iya. Nah, apa yang memperuncing itu semua akhirnya kemudian keluarlah ini ke publik, kemudian ada Nah, gugatan. begini, kembali lagi ke soal mobil. Yes. Ketika Muhammad itu datang mencari mobil dan akhirnya Muhammad juga nggak mau membayar, mobil kan dikejar-kejar sama leasing, Bang. Iya betul. Debt collector Debt datang. collector, Bang. Hmm. Ya toh. Habis itu ini kan sebetulnya kan urusannya antara Muhammad dan Reza. Akhirnya dia sendiri karena sudah merasa membayar mobil DP-nya itu 99 juta, Mm-mm. ya disembunyikanlah sama dia mobil itu. Mm-mm. Di kawannya kan begitu kan. Mm-mm. Mama yang nggak tahu apa-apa didatangi polisi, Bang, di rumah, Bang. Saya datang polisi 2. Jadinya kemana-mana. Telepon saya, mohon maaf Bang ya, Mama ini apa fisiknya lemah, ya, tidak mentalnya juga tidak terlalu kuat, Bang. Dia didatangi orang pakai seragam itu nangis-nangis sudah mau pingsan-pingsan, Bang. Bayangkan saya sebagai anaknya terus apa nggak menggila pikiran saya ini? Oh, ini ibu saya ya. Menantu hebat ya. Gigi Ya, paham, karena paham. surga saya ada di kakinya, Bang. Ngerti. Itu yang akhirnya men-trigger semuanya. Iya. Terus saya juga WA ke adiknya yang Australia, bukan WA, telepon. Kok tolong dong kok ini bantu. Tante maaf, Riko ini juga Mbak ini lagi nggak punya uang, tolonglah suruh ngelanjutin. Toh itu uangnya apa? Reza kan udah masuk ke situ 99, masa Reza mesti nyicil? Ya Reza suruh kerja aja tante, kerja apa aja. Itu adiknya Dena yang di Australia. Ngomong Mbak itu sampaikanlah ke Mbak. Aku nggak berani soalnya Mbak lagi nggak ada duit. Bilangnya gitu. Nanti loh lama-lama nanti ini kalau ini kan kasihan, lama-lama tak viralkan aja tante, orang Mbak bukan pejabat. Banget gitu. Iya tuh kan. Mbak Iki sopo? Mbak Dena. Mbak Dina. Oh gitu. Nggak ada duit. Gitu. Iya. Ngomongnya gitu. Tapi ini kan lihat di mana-mana dia suka ngasih uang atau apa yang dimanja-manja mesti Sakira, kan artinya juga sakit anak saya ini. Oke. Dari situlah akhirnya siapa yang punya keputusan jadinya blow up dan kemudian ada gugatan. Ya akhirnya ya saya selaku pengacara ngomong saya bela orang aja bisa, Bang. Ya toh masa bela ibu sendiri nggak bisa. Itu makanya ya ketika saya melihat juga ibu saya juga mau komunikasi aja nggak bisa, mau diblokir beliau kan. Ya toh. Paham. Ya sudah, saya hajar langsung sudah. Akhirnya keluar lah. Iya. Pertama masukin gugatan dulu. Iya. Berarti pengadilan dulu belum ke publik ya? Belum. Belum. Tapi kan ada proses mediasi, Bang. Oke. Mediasi ini kan sebetulnya kan forum yang paling ya konsep forum yang paling mulia karena masih sifatnya tertutup. Jadi Iya kan? belum kecium media nih. Belum. Oh berarti masukin gugatan, dipanggil mediasi. Iya. Oh berarti udah ada mediasi. Iya. Terus.
ternyata ketika itu yang datang pengacaranya, saya lihat saya sudah membuka pintu lebar-lebar agar ini bisa terjalin komunikasi ya, dan mediasi ini bisa optimal kan begitu kan. Karena apa? Jujur saja Bang ya, saya ini nggak ada niat untuk mau menghancurkannya. Karena saya tahu potensial loss itu di sana, kan bukan di saya. Iyalah. Saya cuma hanya reaksi ya. Gugatan ini sebenarnya reaksi, Bang. Iya, iya. Ya kan? Reaksi, ada keselnya, sakit Iya, hatinya. reaksi dari tindakan yang menurut kacamata saya bahwa ibu saya didolimi kan gitu. Iya. Ya toh. Soal angka itu kan, angka itu memang formulasi kalau kita berbicara tentang konsep gugatan 1365 on rahmat adat itu memang harus ada angka kan begitu. Iya. Tapi motivasinya bukan angka kan begitu, Bang. Yang saya harapkan itu ayolah komunikasi gitu kan. Iya. Tapi yang pertama kali yang saya inginkan itu permintaan maaf yang pastinya itu kan. Itu yang sebenarnya mau dikejar dulu. Iya, Berarti gugatannya perdata ya? perdata. Yang dimasukkan gugatannya isinya apa bunyinya? Yang pertama ya pengakuan Reza sebagai anak. Itu satu. Iya. Yang kedua, jadi kalau secara hukum ini kan konsepnya peristiwa ini ya, ini bukan peristiwa penelantaran anak, bukan peristiwa pengangkatan anak. Oke. Mohon maaf Bang ya. Kalau pengangkatan anak ini kan sudah harus ada apa namanya penetapan pengadilan agama Betul, ya. betul. Ini konsep penitipan anak. Oke. Jadi kalau dari konsep penitipan anak, kacamatanya dilihat dari konsep perdata, ini hubungan keperdataan, perjanjian, perikatan. Ya toh? Walaupun itu tidak ada di awal ya. Tidak ada. Tapi ini konteksnya kacamatanya peristiwa dimanapun nanti insya Allah kalau abang tanya profesor sekalipun akan berbicara bahwa ini peristiwa Ini hukum. kan kita bicara Perikatan, secara ya. ininya ya. Iya. Kerangka hukumnya. Kerangka hukumnya. Nah, meskipun pada saat penitipan si Reza, Mama ini pernah juga dikasih tahu bahwa tenang aja nanti uang susu. Oh iya, waktu masih kecil itu kan, Waktu biar awal. sudah saya ambil, saya bilang gitu. Iya nggak usah khawatir kata Mbak Emil. Nanti susu tertekan datang. Tertekan. Nanti, iya, Mosok. iya. Nanti susu tertekan nggak usah khawatir gitu. Oh. Saya pun juga nggak mengharap, saya tahu lah Mbak Emil. Nggak Tapi kan ada. kepala ngomong kita ingat Ya, gitu maksudnya. Iya, itu. akhirnya ya Ternyata udah, ada ndak? nggak ada. Sama sekali. Nggak ada sama sekali. Mobil Jadi kecil? bawain baju itu baju putih-putih aja waktu bayi. Jadi dia nggak tahu anaknya sebesar apa, sekarang apa. Dia nggak pernah biaya, nggak pernah ngasih. Oh, oke. Lanjut. Jadi Mama ini dalam konteks ya, bukan masalah susunya, bukan apanya Bang ya. Iya, iya. Karena masih mampu belikan susu kok. Ini Iya. dalam konteks sudah sayang kan sama Reza ini kan. Udah Karena kayak anak sendiri. Iya, sudah anak sendiri. Jadi konsep penitipan anak ini ya, kalau dari kacamata hukum perdata karena dia perikatan, maka ada yang namanya asas itu exceptional ad partem contractus. Artinya begini, ketika Mama ini sudah melakukan kewajibannya, sepatutnya kan dia boleh kan meminta haknya kan. Seperti kita mau menitipkan kepada daycare aja, kita kena cas itu. Nah, akhirnya kan larinya ke sana. Ini konstruksi hukumnya saya berbicara. Ya, hukumnya kan. Walaupun Hukumnya. sebenarnya yang diharapkan ada permintaan maaf. Iya, Itu kan. iya, sebetulnya itu aja. Karena kalau kita ngomong penelantaran anak, Reza ini bukan dalam koridor masuk dalam undang-undang perlindungan anak, karena dia sudah dewasa, masanya sudah daluarsa. Karena ditangkapnya di luar itu kalau dari berita kesannya ada gugatan 7 miliar, kesannya mau diduitin nih Rezanya. Jadi kan itu yang Iya. bisa tertangkap gitu kan Benar, Ibu ya. iya, Udah sempat ada omongan begitu nggak, kesannya kayak kalian tuh pengen ngeduitin Reza, udah ada sempat omongan gitu nggak? Nggak ada Dari kan, orang belum ada ya? heeh. Oke, karena bisa saja arahnya ke situ Iya. kalau nggak dijelaskan kayak gini Iya. kan. Oke, terus proses mediasi terjadi. Nah, ketika mediasi awal itu, pengacara di sana itu sudah membuat saya menjadi agak tersinggung. Kenapa itu? Karena pertama kali dia hadir di persidangan itu, mohon maaf Bang, yang pertama pakai kaos, habis itu pakai baju yang busananya kurang pantas lah. Kenapa maksudnya bagaimana? Bisa kurang pantas itu. Ya pakai kaos, habis itu pakai baju hem lengan pendek itu dengan dibuka anjingnya itu. Ini kan persidangan ini kan sifatnya mulia Bang. Oh, kayak ini Iya. baju dalam terus Iya. baju di luar ini kayak dibuka gini kan gitu. Iya, Oh. yang saya tangkap, you mau melakukan pelecehan intelektual terhadap saya gitu loh. Oh, kayak ngentengin. Entengin. Saya Oh. semakin marah Bang jadinya Oh. kan. Ya toh? Oke, terus kemudian. Ya toh? Terus nggak apa-apa lah, mungkin ya itu urusannya dia lah. Tetap saya sampaikan. Gini aja Mas, sampai saat ini kami juga masih berharap membuka pintu lebar-lebar agar bisa terjalin komunikasi ya. Baik forum ya,
mediasi yang sudah ditetapkan di pengadilan maupun di luar pengadilan, ayo kita ngomong di luar. Kalau memang masih malu di forum pengadilan gitu. Dia mau. Pengacaranya bilang masih belum kontak katanya dengan Denada. Kan lucu kan? You tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Ada surat kuasa. Ya ada. Bapak lihat, Pak Ronald lihat. Ya bukan saya lihat. Ya harus syarat lihat untuk kan? dia duduk di situ itu Iya. sudah harus ada surat kuasa kan, Iya, Bang? iya. Rasionya kan. Pertanyaannya itu saya bukan dalam kapasitas untuk melihat kamu mampu apa enggak membayar gugatan saya, enggak. Kamu mau enggak mau menyelesaikan ini secara keluarga? Paham. Jadi kayak kan kliennya nggak ada koordinasi lah. Dia mau ngomong apa? Kan dia Iya. mewakilkan klien gitu kan Iya. maksudnya. Oh, Sudah paham, saya paham. biarkan, ya kan? Jeda 1 minggu lagi kan, Bang? Waktunya, Bang. Ya kan? Jeda 1 minggu lagi masih belum ada. Katanya, ya sudah nanti saya upayakan, kayaknya mungkin ya mau akan ada, ya kan? Komunikasi nanti di luar kayaknya. Oke. Masih saya tunggu, Bang. Oke. Ternyata belum ada, Bang. Berapa lama jadi total? 1 minggu itu masih. 2 minggu lah. 2 minggu. 3 minggu ketiga masih juga belum ada. Capek doang dong kontak-kontak. Oh, berarti memang nggak mau saya ajak ke ranah yang ini kan, yang sebetulnya ini kan lebih mulia kan. Saya ini nggak Mediasi. mau membuka aib orang itu kan, saya nggak. Iyalah. Iya toh. Paham. Ngerti, Tapi ngerti. saya dalam koridor, saya harus defense terhadap penghinaan martabat kepada orang yang sudah saya anggap ya paling mulia di muka bumi ini. Gitu. Wah, ini kalau nggak dijelaskan di sini orang bisa salah tangkap ini. Karena kan kalau di infotainment itu kan cepet-cepet Iya. ya. Iya. Karena mohon maaf, baru kali ini saya bisa memberikan statement opini yang agak lebih santai, Bang. Iya. Mungkin ya karena karena pembawaan Abang juga sangat-sangat nyaman saya di sini. Tapi kalau saya kemarin itu memberikan statement di beberapa konferensi pers di teman-teman media yang lain, emosinya menggebu-gebu, Bang. Sampai saya itu ketika mediasi, meja itu saya gebrak-gebrak, hakim itu sampai kaget-kaget. Karena udah ini ya. Kenapa kok emosi kan begitu kan? Karena saya ini anaknya gitu loh, saya bilang. Iya. Ibu saya diginikan gitu. Nah, Kita cuma bisa bilang sabar kan paling. Iya. Tapi ngerti. iya. Kita ngerti gitu loh. Cuma kan sekarang kan yang kita mau cari adalah penyelesaian masalah toh. Penyelesaian masalah. Nah, berarti kan penyelesaian masalah sekarang keblok nih istilahnya. Deadlock. Iya. Jadi proses peradilan tetap jalan, Iya. tapi proses mediasi tidak berjalan dengan baik. Berarti sudah hitungannya berapa bulan dari proses gugatan itu masuk sampai tidak selesai nih. Jadi kalau berdasarkan perma itu mediasi itu kan hanya berlangsung sampai 30 hari. Oke. Tapi ini sudah minggu ketiga, kalau sampai besok ini katanya masih minta waktu. Sebetulnya hakim mediator itu sudah bilang bahwa saya bisa melakukan pelanggaran de perma itu dengan memberikan jangka waktu perpanjangan. Kalau memang para pihak masih ada itikat untuk Menyelesaikan. komunikasi menyelesaikan di forum mediasi. Tapi saya lihat ya dalam konteks ini kok nggak ada itikat itu loh. Jangan sampai memberikan harapan ke kita untuk sama-sama ya, bukan harapan bukan harapan untuk masalah angka ya sebetulnya. Harapan untuk bisa diselesaikan di meja ini, yang pertama kali itu yang saya minta permintaan maaf. Ya toh. Karena saya ini ya akan jadi bengis sekali, Bang, kalau satu orang itu sampai teraniaya, apalagi ibu saya, Bang. Iya, paham. Dulu, iya kan? Oke, berarti kan sebenarnya datang ke sini juga salah satu pesannya adalah supaya dari pihak Ibu Denada sendiri menonton dan bisa menangkap Iya. niat baiknya begitu Iya. maksudnya ya kan? Itu berarti poinnya ya. Iya, poinnya itu. Oke. Kalau dari Ibu Rati sendiri, kepengennya apa? Denada kepengennya, ibu pengennya Denada apa? Kesel banget lo Bang Boter tadi lo dengernya lo. Sudah kurang baik apa mereka untuk nggak mau ngeblow up ini ke media? Ih, oh my god, ini untung aja lah si Reza sama Ibu Rati lah ya, asli. Iya, teman menghargai saya aja. Saya ini bukan pembantunya, bukan apa, ya baik aja. Ini kan saya tantenya. Yang baik aja sama saya. Tante apa kabar, kayak apa, kayak nggak ada. Waktu kecil Denada deket nggak sama Ibu? Iya, saya dulu masih kecil kan, yang nganter sekolah Dina juga saya pernah Oh nganter. Masih Tuhan. TK, Tapi nggak sering, enggak. sesekali. Mm-mm. Ibu ngelihat karakternya baik segala macam anak. Nggak saya nggak deket, nggak Nggak terlalu dekat nggak ada. gitu. Dia cuek kan anaknya, nggak itu nggak. Tapi Mbak Yo setelah ada ini gimana gitu ke saya kan,
jangan gitu, apa kabar? Ini nggak ada selama 24 tahun ini gede nggak pernah. Unek-unek ibu yang paling ibu ngerasa sakit banget itu apa? Coba boleh saya dengar nggak? Supaya Iya. nyampe gitu. Gimana ya, saya kayak nggak dianggap gitu, nggak dianggap orang tuanya dia. Padahal kalau Mbak Emil nggak ada itu mesti saya ini kan satu-satunya keluarga kan tinggal saya sama suami saya, adik dari itu nggak ada. Kalau ketika ibu melihat Dena sendiri ke anaknya, ibu nggak ngerasa kayak Iya gimana gitu? sakit dong, karena ini kok nggak dilihat sama sekali. Karena dia pernah jengkel, denger kan katanya dia mau datang jumpa, itu katanya, ibuku jarang teko, aku gak ate salaman. Itu saya dengar dari orang yang cerita ke saya. Resa ngomong nak mbak gitu. Berarti ini di sini kan ada perasaanmu juga yang sedih melihat kondisi Iya, Resa. iya, Ada perasaanmu sedih juga melihat perlakuan yang kamu dapat. Iya, betul. Kok kayak begini. kayak begitu itu. Lama-lama akhirnya capek juga ya. Capek, iya. Nah sekarang kalau misalnya anggap ya, kita ngambil buruk dulu ya POV-nya ya. Misalnya ini kan baru diduga ya, saya nggak berani ikut campur lebih jauh ya. Karena artinya kan harus ada tes DNA kalau apabila dari Ibu Dena tidak mengakui kan ya. Nah kalau ternyata hasilnya tes DNA-nya itu memang anaknya beliau lah anggap ya. Ataupun kita ambil misalnya anaknya beliau. Tapi dia tetap nggak mau anggap kamu anak misalnya. Bagaimana? Ya kalau dari Resa sendiri ya harus ada, pengennya sih harus ada pengakuannya. Iya, dia ngakuin lah. Heeh. Tapi mungkin dia tidak bisa nganggap kamu anak seperti layaknya anak pada Oh, umumnya. nggak Karena kan apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Tapi kalau dia nggak ngakuin, Ya, walaupun pengadilan sudah memutuskan misalnya kalau memang kamu anak dia ya, ya. secara hukum. Tapi kan namanya orang bisa, Iya. gue tetap nggak mau akuin. Bisa Nggak aja apa-apa. kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak sedih, Ya sedih pasti. sedih pasti. Tapi mau gimana lagi? Tapi kalau anggap dia akuin kamu, Ya. tanpa melalui proses tes DNA ya, dia udah nonton ini, misalnya, terus dia lihat, memang itu anak saya. Bagaimana perasaan? Ya doaku yang mulai dulu terkabul, Bre. Oh, itu. Oh, doamu itu. Apa doamu isinya boleh kita tahu? Ya dipertemukan sama ibu kandung. Nah, udah ketemu sebenarnya. Enggak, maksudnya ya saling ngakuin gitu. Oh, itu ya. Iya. Oh, oke. Kamu nggak ngerasa asing ya? Manggil ibu nggak ya? Iya, ada asingnya sih. Ada asingnya ya, tapi kamu bangga ya? Iya. Bangga karena apa? Bangga karena dia Denada seorang artis Enggak. atau apa itu boleh tahu? Ya bangga aja udah ngelahirin aku. Bangga kamu punya ibu gitu. Iya. Lahirin. Enggak, bukan karena artis, enggak. Bukan karena banyak duit, enggak. Udah ya? Udah. Atau selama ini juga ada Ibu Rati Iya. ya? Coba kamu ngomong sama ibu. Panggilnya ibu ya? Mau Iya. panggilnya ibu ya? Nggak mama? Ibu aja. Ibu ya? Oke. Coba ngomong ke ibu. Ya, Bu, kan ini masalahnya biar nggak tambah panjang, Resa mintanya ya cepet diakuin. Tuh. Kenapa kok maksudnya Aisyah yang ada sakit kayak gitu, ada sakit yang kayak gitu, dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. jual semuanya. Aku sih enggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Resa sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Resa ini ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Resa yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Resa kok yang dibuat? Itu aja. Sampai di titik dia juga rela untuk jagain adiknya loh. Bahkan bantuin, mungkin bantuin Dana, mungkin dia rela bekerja. Oh my god. Oh my god. Ini didikan tepat dari keluarganya Bu Ratih nih. Masalah uang, Resa gak minta uang. Cuman ya gimana ya, kok sampai sampai sejahat ini gitu. Gitu aja.
Reza bisa cari uang sendiri. Bisa kerja sendiri, cari uang sendiri. Cuma untuk ketenangan hati selama ini Reza tunggu mulai dulu. Mulai terpuruknya Reza. Sampai detik sekarang pun ibu nggak mau ngakuin. Kalau ke Mama Rati pengen ngomong apa? Ya makasih banyak udah besarin Reza sampai sekarang, sampai kayak gini. Kalau nggak ada mama, Reza bukan apa-apa. Nggak. Pegang dong tangannya. Luar biasa. Saya bisa melihat keresahan, kemarahan, takut, tapi ada juga kasih sayang di dalamnya. Oke. Ada lagi sebenarnya Bang, izin tambahannya. Oke, monggo. Ada satu juga orang yang juga sangat sayang sekali dengan Reza ini, almarhumah neneknya. Oh, neneknya yang Iya. di Surabaya ya tadi. Bukan di Banyuwangi. Yang di Banyuwangi? Ibunya Mbak Emil, neneknya itu. Iya, ibunya Mbak Emil Iya, yang Emil ya. meninggal Kak. Ah, yang gendong pertama. Iya. Bapak itu. Itu Bang. Jadi sebagian besar aset yang di Banyuwangi itu kan sebetulnya kan waris dari neneknya Bang. Ya, ketika beliau masih hidup, saya ini ya juga bukan saya, karena saya kan sebetulnya cucu yang juga sudah terjun di bidang hukum, ya juga pengacara, menitipkan bahwa saya mau titip satu buah rumah. Yang ini ya, tanah ini punya saya dan saya mau kasih ke Reza. Itu neneknya. Nenek. Ya, Oh, pernah ngomong ke siapa itu? Oh, ke semua. semua banyak saksinya juga Banyak Bang. saksi. Banyak itu saksinya. Terus. Sialnya, ya waktu itu nggak mau saya tindak lanjuti dengan konsep hibah. Karena kan kalau pemberian masih hidup itu harus hibah kan. Harus hibah. Syaratnya di undang-undang itu hibah itu harus akta otentik. Iya. Ya toh. Iya. Beliau keburu sakit Bang. Baru sakit. Karena akhirnya saya tidak terlalu fokus kepada, saya juga sayang. Itu kan juga nenek saya kan begitu kan. Sayang. Fokus kepada kesehatan. Sayang sekali. Fokus kepada kesehatannya. Amanah itu nggak bisa saya jaga. Karena belum ada hibah. Itu loh Bang. Paham. Ya, diambil juga objek itu sebagai salah satu objek waris yang kemudian dibagi kepada almarhumah Emilia Kontes. Cuma satu orang, satu nama, turunnya. Tidak, 3. Tetapi ya saya nggak mau membedah itu. Nanti kalau membedah itu saya nanti tambah dosa lagi. Oke. Pokoknya Pokoknya yang penting haknya Reza itu. intinya itu nggak yang ada. sudah diomong, tapi Iya. saksinya banyak. Banyak sudah. Tapi Hampir karena- semua orang sampai, paham. duh aku tuh sampai bosen, mesti ibu bilang ini bukan rumah siapa-siapa, bukan rumah Emil, bukan rumah suami saya, bukan rumah Rio, tapi ini punya Reza, karena mungkin tahu dia yang bawa dari bayinya itu, waktu bayinya dibawa, mungkin punya khusus ya ke Reza. Lagian ini begini Bang posisinya Bang sekarang Bang. Dari rasa rindu yang awalnya sakit hati, rindu. Jadi kembali lagi kan sakit hati kan si Reza ini. Jadi Reza ini kalau semuanya nanti diakui ya alhamdulillah. Tapi kalau mau dibawa ya mohon maaf saya keberatan. Oh. Kan gitu Bang. Tapi Reza mau ikut nggak kalau dibawa? Nggak mau tetap sama Ibu Rati. Iya. Berarti cuma cari pengakuan. Iya. Itu cukup toh? Cukup. Oh begitu ya. Ya. Karena kan saya yang paling tahu Bang situasinya Bang. Nggih. Iya toh. Tapi kalau nggak diakuin ya sudah lah, akhirnya begitu aja gitu. Iya. Tapi maaf ya, pasti tahu ya bapaknya siapa ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tahu tapi nggak mau kasih tahu. Yang mana jawabannya yang benar? Tahu tapi Tahu, nggak mau. tapi nggak. Oh ya udah nggak apa-apa, dikip aja. Kalau tahu nggak mau dikasih tahu, oke. Sampean juga tahu. Mohon maaf begini ya, sebenarnya konsepnya ini yang paling menarik begini. Ini kalau saya tarik karena hukum, misalnya kan begini. Jadi konteks pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan kan bilang kan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu memiliki hubungan keperdatan dengan ibunya. Iya, bapaknya tidak ya? Sebentar, ya kan? Iya. Kemudian frasa itu diperluas sama Mahkamah Konstitusi Iya, saya tahu. melalui putusan nomor 46 itu ya kan, tahun 2010 itu bahwa
serta dengan bapak biologisnya, Iya. sepanjang itu bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul, Ya, betul. cuma kan, ya kalau kita berbicara tentang hati sebagai seorang manusia ya, Mm-mm. pasti kan ada juga bang ingin tahu Sama bapak. siapa juga kan bapak saya. Begitu kalau saya Iya, jadi anak tapi ya, kan Bang. satu-satu kan? Iya kan, Ah, gitu kan. iya. Masalahnya tidak ada urusan dengan bapaknya. Skema itu sebetulnya itu hanya si Reza. Oke. Skema gugatan saya ya hanya untuk memberikan pelajaran bagaimana saya seorang pengacara yang bisa membela orang, ya jangan sampai juga ada yang main-main dengan ibu saya. Itu aja sudah Iya. ini konteksnya itu. Paham. Tapi Reza udah tahu bapakmu? Belum cari tahu. Tapi sudah dengar-dengar. Cuman itu urusan nanti. Iya. Reza belum tahu. Iya. Karena kalian belum kasih tahu. Iya. Oke. Habis ini masih nanya-nanya ya. Ya kan otomatis kan itu kan alamiah, Bang. Iya, pasti nanya-nanya ya. Ya kan? Mm-mm. Dan mohon maaf ya satu lagi ya Oke. catatannya. Oke. Andai kata nanti akan mengarah ke sana, Mm-mm. secara undang-undang itu haknya dia juga kok. Iya, haknya dia. Iya toh? Nah, tinggal saya sebagai kakaknya, ya. Mm-mm. Kalau dia minta ke saya untuk memperjuangkan itu pun akan saya perjuangkan. Iya. Karena itu haknya dia, Iya. ya. Kalau mau tuh, tapi Iya. sekarang ibu dulu ya. Ibu yang penting kan ibu. Ibu ya. Ibu. Ibu. Ngomong 3 kali. Jadi kita sudah mengerucut kepada kesimpulan tadi udah cukup jelas. Dari sisi hukumnya adalah bagaimana penyelesaian di hukumnya. Kalau memang ada mau penyelesaian mediasi, udah dilakukan, tolong segera diselesaikan. Kalau mau ada pengakuan kepada publik, monggo saja. Iya. Ya semua kembali kepada pihak dari Ibu Denada aja, Ya, berarti gitu siap, ya. Nanti kalau Denada juga pengen ke sini, pengen mengklarifikasi, saya juga buka pintu. Iya. Ataupun pengen dibantu di mediasi secara publik, Ya. saya juga akan buka pintu. Tapi intinya adalah saya sebagai pendengar, saya hari ini, saya mendoakan kalian semua diberikan kebaikan. Men, itu doa yang sama juga dari Bang Boy dan channel ini ya. Ini podcast yang campur aduk, bisa tertawa, nangis, emosinya itu emosi tingkat tinggi. Ini apa ya? Reza ini di posisi yang korban dari rajanya buajingan lah ya. Kenapa? Dia dibuang. Udah dibuang, dimanfaatkan. Ironis sekali. Ironis. Ya, kalau dibuang, ya dibuang saja gitu loh. Jangan di mana konteks dimanfaatkan? Ya itu di konteks ketika sudah menyicil 5 atau 4 tahun, tiba-tiba dijual 99 juta, 20 untuk DP, nyicil lagi. Oh my god. Uang 79 jutanya hilang begitu saja. Gila nggak? Dia ditelantarin, dimanfaatin. Oh my god. Bahkan ini harusnya sih Denada bisa ngambil langkah cepat ya. Jangan sampai nama dia juga hancur. Ya, nama dia juga hancur. Bang Bo tadi masih bingung. Ya dari awal ya. Ya siapa tahu memang bukan anaknya Denada gitu kan. Itu masih ada. Yang kedua, atau mungkin Denada ini korban, mohon maaf ya, korban pemerkosaan sehingga dia nggak mau untuk melihat anaknya ini gitu loh. Ada juga seperti itu kan. Nah makanya kita tunggu update selanjutnya. Thank you. Bye bye.